Terima kasih untuk pujian yang agung ini ya Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang telah mendatang kepada kami untuk memberi kami pertolongan demi pertolongan. Memberi penghiburan demi penghiburan dan memberi selalu kekuatan. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang Engkau utus untuk memelihara kehidupan iman, percaya dan kasih kami, ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau tidak mengutus Roh-Mu yang kudus, pasti kami tidak bisa memenuhi semua apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pun juga menolong baik hamba-Mu dan juga jemaat yang mengikutinya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh diberi hidup sehingga kita bisa beribadah kepada Dia. Orang mati nggak bisa beribadah kepada Dia, hanya orang yang hidup yang bisa beribadah. Oleh karena itu selama kita masih hidup, mari kita dengan semangat seperti Daud berlomba-lomba dia mendahului orang lain untuk dia beribadah kepada Tuhan. Bukalah Filipi pasal 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian tertulis firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Jemaat, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ayat 30. Pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan berbelas kasihan. Ayat 2. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ya, ayat 9 dan 10 itu doksologi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Telah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus terletak segala yang ada di langit dan di atas, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, silakan bisa ngambil tempat, tim musik, WL, dan singers. Tema kita ya, yang telah
diatur oleh gereja bertemakan Standing Together in Christ. Ya, berdiri kita bersama-sama di dalam Kristus, Tuhan kita itu. Jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus sebagai rasul yang bermisi selalu memberitakan Injil di berbagai tempat, secara khusus di wilayah Asia Kecil. Nah, salah satunya pelayanan misinya itu di jemaat Filipi. Di setiap daerah misi yang sudah Paulus layani, dia mengajarkan doktrin dasar iman Kristen itu. Paulus pergi meninggalkan, misalkan Filipi tadi itu, dia tidak membiarkan petobat-petobat baru yang baru percaya kepada Kristus itu terlantar seperti begitu. Dia terus berusaha memonitor, mengamati petobat-petobat baru itu bagaimana mereka berkembang kehidupan mereka percaya kepada Kristus. Cara Paulus untuk memonitor, mengikuti perkembangan jemaat itu, ialah ia menulis surat-suratnya. Nah, surat-surat Paulus itu adalah surat-surat penggembalaan. Surat-surat yang ingin menolong jemaat yang telah dilayani itu tetap berdiri pada jalur kehendak Tuhan itu. Mereka melalui surat-suratnya itu diharapkan bertumbuh. Imannya kepada Kristus, kasihnya kepada sesama. Meskipun pada waktu itu mereka diperhadapkan dengan berbagai masalah yang membuat mereka menderita karena imannya kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam bacaan yang kita telah baca tadi itu, Paulus memikirkan bagaimana ya petobat-petobat baru ini terus berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam hidup persekutuan bersama-sama. Kalau kita melihat latar belakang perikop bacaan kita ini, tolong Mbak. Slide-nya dikasih tambah. Ya, di situ Bapak Ibu bisa melihat. Ya, latar belakangnya, Paulus berharap mereka bertekun, berdiri teguh, menghadapi musuh-musuh Injil yang banyak itu, dan mereka menjadi kelompok kecil. Yang kedua, mereka belajar supaya mereka tetap dapat berdiri teguh, belajar dari teladan hidup Yesus. Dan tujuannya itu adalah untuk memelihara kesatuan jemaat Tuhan itu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita melihat tujuan latar belakang dari perikop ini, itu adalah di ayat 11 yang tadi kita baca tadi itu. Supaya semua orang, semua lidah mengaku siapa Yesus Tuhan. Itu melalui gerejanya. Itu melalui kesaksian hidup gerejanya. Itu melalui pemberitaan dan proklamasi Injil melalui gerejanya itu. Itu latar belakang kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus ini. Terus, apa dasar kekuatan mereka dapat berdiri teguh di dalam Kristus? Tolong ya. Ayat 6, karena mereka telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan terus mengerjakan keselamatan itu. Di dalam ayat 21 dan 22, filosofi hidup mereka itu sama seperti Tuhan kita itu, yaitu supaya mereka mengasihi Tuhan. Supaya mereka menyembah Tuhan, supaya mereka melayani Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terus Tuhan kerjakan keselamatan itu sampai sempurna nantinya. Dan ketika mereka berada sekarang seperti kita ini, bagaimana mereka bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, meninggikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan seterusnya. Dan di ayat 27, 29, 28 itu, apa dasar kekuatan mereka?
yaitu kalau mereka dalam hidup ini berpadanan kepada Kristus, mencocokkan ya hidup mereka itu kepada Kristus Tuhan kita itu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk sekarang. Tolong Mbak, saya hanya kasih lihat apa-nya. Bagaimana dapat berdiri bersama dalam Kristus, terus kan? Ya, bisa dibesarin? Itu ada 4 poin ya. Berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada kesatuan. Di dalam Yesus kita bisa belajar teladan bagaimana merendahkan diri. Dan terakhir, upah dari seorang yang merendahkan diri karena kehendak Tuhan, maka akan mendapatkan mahkota dari kerendahan hati itu. Itu ayat 9, pasal 2 ayat 9 dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat berdiri teguh di dalam Kristus? Ayat 27 itu apa dikatakan? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Dengan Injil Yesus Kristus. Kalimat ini Bapak Ibu suatu perintah, suatu tugas kepada semua kita, termasuk jemaat GKR Inisiatif ya, di dalam kondisi apapun, baik atau tidak baik keadaannya, terus-menerus hendaknya hidup berpadanan dengan Injil itu. Tidak boleh padanan kita itu bukan Injil, harus Injil. Dalam keadaan baik atau tidak baik. Karena dengan mereka berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, maka mereka kuat berdiri sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Dengan pola tingkah laku, hidupnya sebagai warga kerajaan Allah, dan sebagai kerajaan Allah, ciri khas kehidupan orang percaya itu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, hidup yang berpadanan dengan Kristus itu lebih sederhananya tingkah lakumu itu, hidupmu dan tingkah lakumu itu harus cocok sesuai berpadanan dengan Injil. Tidak boleh tidak. Artinya dalam menjalani kehidupan iman kepada Yesus, tingkah laku kita, moralitas kita konsisten dengan Injil Yesus Kristus. Sehingga kita bergerak maju menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan terbalik menjadi seperti dunia ini. Atau lebih luas lagi dimaksudkan adalah bukan hanya tingkah laku, kehendak, keputusan, bukan tingkah laku saja, tapi kehendak. Keputusan-keputusan, komitmen kita, perasaan kita. Dalam kita mendidik anak kita, pacaran kita, hubungan suami kita. Harus berpadanan, harus sesuai dengan Injil Yesus. Yang iman itu muncul dari pendengaran akan Injil. Sehingga iman kita itu Bapak Ibu tidak mati. Kalau kita berpadanan dengan Injil, maka warisan iman yang kita wariskan kepada dunia ini, kepada keluarga kita, itu iman yang hidup. Bukan iman yang mati. Yakobus katakan kalau iman itu mati kalau tidak disertai dengan tingkah laku yang baik, hidup yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, Paulus di dalam ayat-ayat ini, dia mendorong kita, mengajak kita, supaya tingkah laku kita, moralitas kerohanian kita, bukan melenceng, berlawanan, berbeda, tidak sesuai dengan Injil. Jika Bapak Ibu tingkah laku kita, hidup kita tidak berpadanan, tidak sesuai dengan Injil Tuhan, maka bangunan hidup yang kita bangun ini mudah rubuh. Ibarat bangunan rumah yang tidak ada fondasinya. Dan kita semua tahu dan pasti tidak akan mengalami
tidak kuat menghadapi kesulitan, ejekan, penghinaan, penganiayaan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua itu sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Apa? Tolong Pak Yusuf bacakan Pak Yusuf. Ayat 2, pasal 2 ayat 2 itu. Maaf, ayat 2, iya betul. Pasal 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Ya, ada dua hal yang penting di dalam ayat yang dibaca itu. Kalau hidup kita tidak berpadanan dengan Injil, Yesus Kristus, bagi musuh Injil itu tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan. Tetapi bagi kita yang hidupnya berpadanan dengan Injil Yesus itu adalah tanda keselamatan. Yang tidak berpadanan dengan Injil Yesus itu tanda keselamatan, tanda kebinasaan. Tapi bagi yang berpadanan dengan Injil Yesus itu adalah tanda kehidupan yang kekal. Ayatnya salah itu ayatnya ayat 28. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan Allah. Jadi hidup kita, tingkah laku kita yang berpadanan kepada Injil Yesus Kristus, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kalau kita sampai hari ini hidup berpadanan dengan Injil, keputusan kita, komitmen kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya berpadanan dengan Injil, itu tanda keselamatan. Dan itu dari Tuhan. Bukan dari kita sendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong kalau kita bisa beriman, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu karena Tuhan yang menganugerahkannya itu. Oleh karena itu bagi teman-teman, mungkin ada keluarga kita atau siapapun yang belum hidupnya berpadanan dengan Injil, dia orang Kristen, itu doa bertubi-tubi kepada mereka. Itu doa yang selalu terus-menerus kita panjatkan. Kita injili dia, supaya dia bergerak di dalam kehendak Tuhan. Hidupnya berpadanan dengan Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan, kalau kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, itu bukti tanda bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita yang abai-abai saja dengan keimannya, gereja hari ini, ya kalau pas ada waktu ke gereja, kalau nggak ada waktu ya pergi kemana gitu ya, itu tanda kebinasaan gitu loh. Nah kita perlu berdoa seperti begitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Yesus Kristus. Tanda iman yang menyelamatkan itu harus cocok dengan Injil Yesus Kristus. Tidak boleh tidak cocok dengan Injil Yesus Kristus. Kita boleh memakai aksesoris salib, ya, tapi belum tentu menggunakan aksesoris salib itu cocok hidup kita dengan Injil Yesus Kristus. Mungkin di rumah kita begitu banyak aksesoris mengenai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi itu hanya aksesoris saja, supaya orang tahu, ini saya orang Kristen. Tapi tidak berpadanan hidupnya dengan Injil Tuhan, hati-hati. Tidak ada identitas keselamatan terlihat di dalamnya itu. Keselamatan kita harus terlihat dengan hidup kita, cocok dan sesuai dengan Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang yang mengeluh, ya, mengikut Kristus itu kalau sulit ya, kalau susah ya. Kemudian tim pemerhati, tim besuk itu mengunjungi jemaat yang seperti itu. Ketika
dinasihati, didoakan, ya, diajak untuk kembali bersekutu dengan Tuhan, keluar nada-nada fals dari mulutnya. Mengikut Tuhan itu kalau susah amat ya. Harapan yang disampaikan begitu muluk, begitu indah, terhipnotis kita. Tetapi realitasnya abu-abu, tidak jelas. Kita tidak mengalami pemenuhan janji Tuhan itu. Yang mengalami kecewa, bahkan di dalam kekecewaannya ikut juga menuding yang tidak salah tuding gitu ya. Saya nak mau lagi karena kecewanya janjinya tidak pernah digenapi di dalam hidupnya oleh Tuhan. Kemudian dia melampiaskan kekecewaan dan marahnya itu salah sasaran. Saya bosan ikut Tuhan. Saya mogok beribadah di GKR Inisi Aletheia. Saya cari gereja yang luar biasa megah, musiknya megah, nyanyinya enak-enak. Ya. Kemudian dia menyalahkan pendetanya, menyalahkan penginjilnya, majelisnya. Ya. Mereka semua pelayan-pelayan Tuhan itu sombong rohani, ini tuduhannya yang salah sasaran ya. Para pelayan di sini membuat jarak, membangun tembok, suka menghakimi, tegur sapanya enggak tulus. Suruh jemaat ikut PPD, ikut doa pagi, ikut ABC, tapi nggak pernah hadir. Antara kata dan perbuatan tidak sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Itu tuduhan kecewanya kepada kita. Begitu. Bapak Ibu, orang seperti ini tidak kuat diuji kesetiaannya di dalam mengikuti Tuhan yang diizinkan kesusahan dan kesusahan. Dia tidak mau dibentuk oleh Tuhan melalui kesusahan, melalui penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-29 itu, ya, tertulis apa di situ? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi kita. Kita tidak akan kuat berdiri teguh dalam mengasihi Tuhan, di dalam melayani Dia, di dalam percaya kepada Dia, kalau kita tidak pahami di dalam kita memberi hidup melayani Tuhan, tidak tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya mengaruniakan kita iman, tapi juga mengizinkan penderitaan itu datang. Rasul Paulus menderita. Semua rasul menderita. Begitu banyak orang menderita sampai hari ini karena berpadanan hidupnya dengan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, menderita bagi Kristus, menderita karena hidup mengasihi percaya kepada Dia. Itu sesuatu yang tidak aneh bagi Paulus. Bahkan di dalam Filipi pasal yang ketiga, 10-11, dia berkata begini, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Di mana dengan itu aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini upah dari seorang yang mau menderita bagi Kristus, dibangkitkan dari antara orang mati, hidup bersama dengan Allah. Bapak Ibu, di dalam kekristenan, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, kita harus memakai mahkota duri di atas kehidupan kita ini. Atau mahkota penderitaan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita itu, bagaimana kita dapat berdiri teguh di dalam Kristus apabila hidup berpadanan dengan Injil. Tetapi penderitaannya banyak Bapak Ibu. Ya, ada satu teman di sini ya, dia begitu sangat merindukan datang ibadah. Saya tahu dia selalu kalau di ABC itu ada. Tapi dia pernah mengalami marah dari orang tuanya. Ya. Tapi saudara sekalian, karena dia mau saja hidup berpadanan dengan Injil. Apalagi sudah menghidupi Injil itu di dalam kehidupan ini, maka Bapak Ibu nggak usah heran.
engkau pasti mengalami kesusahan dan penderitaan. Karena dari situ Tuhan ingin membangun hidup kita yang sesungguhnya indah di dalam Tuhan kita itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-4, seseorang yang kuat berdiri menyaksikan Kristus adalah memahami di dalam Kristus itu ada persekutuan di dalam roh. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jemaat Filipi itu sangat maju dalam banyak hal. Bahkan Paulus memuji kemajuan mereka. Namun ada duri dalam jemaat Filipi, yaitu perselisihan, pertengkaran. Perselisihan pertengkaran itu karena ada beda pendapat, beda pemikiran, beda pandangan. Di antara dua wanita atau perempuan yang sangat berperan besar, yaitu Euodia dan Sintike. Dan Paulus mengatakan, hai anakku Euodia dan Sintike, kamu melayani pemberitaan Injil. Kenapa sih kamu berselisih? Kenapa sih kamu bertengkar? Karena ada beda pendapat. Ayo, sehati sejiwalah kamu. Karena di dalam Kristus ada sehati dan sejiwa. Ada persekutuan roh, ada persekutuan kasih mesra, ada persekutuan yang mencintai satu sama lain. Untuk berdiri teguh, Bapak Ibu. Perlu kita tahu di dalam Kristus itu ada kesatuan. Negara kita ini kan lagi-lagi mau dirusak kesatuan NKRI-nya itu. Kalau dirusak NKRI dan kesatuannya itu, maka pasti hancur negara kita ini. Seperti Yugoslavia itu. Dulu negara itu luar biasa bagus ya, tapi hancur karena tidak bisa menjaga kesatuan di dalam perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Gereja juga, kita juga. Kalau kita tidak tahu dalam Kristus ada kesatuan, itu tidak menjiwai kita untuk hidup di dalam kesatuan yang bersatu di dalam kekristenan itu. Sebagai gereja Tuhan, kita tidak menginginkan kita jatuh dan tergeletak, Bapak Ibu, oleh serangan-serangan, baik datangnya dari dalam maupun datangnya dari luar. Sangat perlu pemikiran bagaimana kesatuan terwujud di dalam kehidupan kita berjemaat. Perlu ada pemikiran di dalam pikiran dan hati kita bagaimana gereja kita ini kesatuannya terwujud selama-lamanya. Itu harus ada dalam pikiran. Meskipun ada perbedaan ketidaksukaan satu sama lain, itu tidak membuat kita bergerak nafsunya untuk memecahkan kesatuan gereja. Karena celakalah orang yang memecahkan tubuh Kristus. Karena untuk menyatukan tubuh Kristus, Kristus harus mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk supaya tercipta umat percaya yang bersatu. Dan itulah doa Yesus. Di pasal 17, Yohanes itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan kesatuan, bukan slogan. Tapi kesatuan yang kita hidupi, yang kita kerjakan secara kolektif. Karena realitanya Bapak Ibu perselisihan itu menjurus kepada perpecahan. Ketidaksehati pikiran itu persoalan yang serius di dalam gereja. Tidak mudah Bapak itu menyatukan pemikiran, kemauan, keinginan, kepentingan yang beraneka ragam itu. Kalau tidak didengar, tidak diikuti, bisa membuat persekutuan, persaudaraan kita di dalam Tuhan itu retak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pernah mengalami perpecahan itu beberapa tahun yang lalu. Karenanya ada perbedaan-perbedaan yang sulit disatukan. Jika memang itu realita dalam hidup berjemaat, marilah kita menghidupi kesatuan
di dalam Injil Tuhan kita. Pertanyaan yang perlu diajukan kepada kita. Apakah kuasa Injil itu mentransformasikan, telah mengubah hidup kita menjadi seperti Kristus enggak? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Apakah Injil Yesus itu sudah mentransformasikan, mengubah hidup kita menjadi seperti Kristus? Yang ingin umatnya itu bersatu. Walaupun ada perbedaan, ada kekurangan di sana sini. Apakah hidup saya itu sudah berpadanan dengan Injil Yesus? Apakah Injil Kristus itu telah menerangi bilik-bilik hidup kita yang masih gelap? Mungkin ada yang masih belum tersentuh karena kita menutup, karena kita suka kegelapan yang ada pada diri kita itu. Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita, apakah dengan penuh sukacita kita ingin mendambakan dan mendemonstrasikan kesatuan dalam Kristus? Sekali lagi Bapak Ibu, ingat doa Yesus yang harus kita jawab. Tuhan, satukanlah mereka. Itu bukan doa Yesus, itu respon kita juga ada di dalamnya. Kita katakan, Tuhan, saya ingin menjaga kesatuan. Dengan kesatuan itu kita dapat gereja ini dapat berdiri sampai selama-lamanya. Meskipun tidak ada lagi yang tua-tua ini. Kita baca ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu membacanya ya, karena waktu ya. Situ jelas sekali, terurai luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa menjaga kesatuan di dalam Tuhan kita itu. Kita sudah di dalam Kristus Bapak Ibu. Maka ayat 1 sampai 4 tadi itu energi. Energi yang luar biasa yang menggerakkan kita untuk bersatu. Dan berdiri teguh kepada di dalam dunia ini. Saya adalah milik Kristus. Saya adalah anak Tuhan. Berdiri teguh dengan pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada orang yang bisa selamat kalau bukan tidak di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu filosofi hidup kita gereja ini. Di dalam situasi dan apapun juga. Nah, energi kita di dalam Yesus itu kita bisa baca. Saya nggak bacakan lagi itu ya. Ayat 2 dan 3. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mencocokkan hidup kita dengan berpadanan kepada Injil. Sejauh mana Bapak Ibu membaca Injil Tuhan? Sebagaimana tekunnya Bapak Ibu itu membaca dari wahyu, dari kejadian sampai wahyu kejadian gitu. Ya, hari ini saya belum baca ya, karena sibuk persiapan ini. Kalau di bacaan yang dari kalam hidup itu, udah Markus sepertinya pasal 20 lebih gitu ya. Enggak sampai pasal 20 ya, karena dia pasal 16 saja gitu ya. Mungkin udah selesai itu. Bapak Ibu, bukan hanya di dalam di dalam Kristus kita bisa bersatu, tetapi yang luar biasa, Allah itu, Bapa dan Anak mengutus rohnya. Supaya rohnya itu bekerja di dalam hidup kita, untuk pemikiran kita, kehendak kita, perasaan kita berada di dalam pikiran Yesus. Di dalam perasaan Yesus. Saya terkejut ketika membaca ini. Ya, saya membaca perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita harus menjadi pikiran Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus harus masuk di dalam pikiran, kehendak dan kita. Bapak Ibu, ini luar biasa menjadi berkat dalam hidup kita. Sebab itu, kalau pikiran Kristus masuk dalam pikiran kita menjadi pikiran Kristus, maka gereja ini hidup dalam keharmonisan. Gereja ini hidup dalam kerukunan. Gereja ini hidup dalam berbelas kasih satu sama lain. Tetapi jika karakter Yesus itu tidak terwujud di dalam kehidupan pribadi kita dan gereja dan keluarga kita, maka kita diejek, kita mencoreng nama Tuhan yang agung dan mulia. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Karena kita sudah di dalam Tuhan,
dan kita dibimbing ditolong oleh Roh-Nya yang kudus. Ayo kita sama-sama memikirkan bangunnya gereja ini, tetapi di dalam kesatuan. Majunya gereja ini di dalam kesatuan roh, di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, gereja yang tidak berpadanan dengan Injil pasti mencoreng, menghina nama Tuhan yang mati di atas kayu salib itu untuk mendirikan gerejanya. Di YouTube, mungkin Bapak Ibu ikutin ya, di YouTube itu ada sebuah pemberitaan sebuah gereja, apakah lagi beribadah bersama itu mereka berkelahi, berperang satu sama lain. Ada ya di YouTube ya? Iya, ini menghina Kristus yang oleh kematiannya mendamaikan Tuhan supaya memuliakan Dia, menyembah Dia di dalam gerejanya, tetapi di sini tidak terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran. Yang bersorak-sorai siapa di sini? Iblis, setan, orang yang tidak seiman dengan kita, disyukuri, kapok. Karena apa? Karena hidup tidak berpadanan dengan Injil. Padahal di dalam Kristus kita bisa berpadanan dengan Injil. Roh Kudus menolong semuanya itu. Bapak Ibu, di ayat 2 pasal 2 Filipi tadi itu, jika kita bisa berpadanan dengan Injil, maka penuhlah sukacita itu. Hidup yang berpadanan dengan Injil itu menciptakan kesatuan. Di dalam kesatuan itu Paulus katakan berlimpah sukacita. Ya. Gereja yang besar belum tentu. Gereja kecil juga belum tentu. Tapi yang berpadanan kepada Injil Yesus Kristus, ada kelimpahan sukacita. Karena di situ ada kesatuan Tuhan. Ayat 5 Bapak Ibu. Ayat 5 itu dikatakan, maaf mata saya ini kok agak susah ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Itu saya sudah singgung tadi itu ya. Jadi untuk kita bersatu bisa bersatu di dalam kehidupan bersama di gereja kita ini, maka mau tidak mau kita harus meneladani kerendahan hati Yesus. Itu ayat 5 tadi itu. Nah, Calvin dalam tafsirannya merekomendasikan pernyataan Paulus ini. Untuk kita bersatu, memelihara kesatuan, hendaknya belajar dari pola dan sikap hidup kerendahan hati Yesus. Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kata yang penting tadi saya sudah singgung, menaruh pikiran dan perasaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu Bapak Ibu, di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus memberi sosok pribadi seorang yang luar biasa sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dia mengajak jemaat Filipi, aku sudah menerangkan ya ini dan itu, tetapi saya mau kasih contoh praktis. Seorang yang hidupnya itu bisa kita belajar banyak hal. Yaitu Yesus Kristus. Ayat 6 dan seterusnya itu, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Belajar rendah hati. Kesatuan atau berdiri bersama di dalam Kristus itu membutuhkan namanya kerendahan hati. Belajar rendah hati itu sangat sulit Bapak Ibu. Membutuhkan penyangkalan. Sedangkan untuk tinggi hati, sombong, tidak perlu belajar, muncul sendiri. Karena itu sudah menjadi karakter dan sifat manusia yang berdosa, sombong, tinggi hati. Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam diri kita ini punya potensi yang luar biasa, yaitu sombong, tinggi hati, kurang bisa merendahkan diri. Itu saya, itu kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita belajar kerendahan hati Yesus itu terlihat dari inkarnasinya. Terlihat dari ia melayani 3,5 tahun. Terlihat pada waktu dia disalib, itu kerendahan hati yang luar biasa.
Itu yang menjadi contoh yang perlu kita teladani. Dia berada di puncak kemuliaan yang paling-paling tinggi, tapi kemudian dia turun ke paling-paling bawah sampai mati. Itu kerendahan hati Yesus. Inkarnasinya itu berbicara tentang kerendahan hatinya. Kematiannya itu berbicara tentang kerendahan hatinya. Mengikuti perintah Bapa, mati untuk kita. Diikuti teladan itu. Ia melepaskan semua haknya. Itu kerendahan hati. Dia Allah tapi melepaskan, mengosongkan dirinya. Sebuah kerendahan hati. Gereja ini mau tetap berdiri teguh. Kalau kerendahan hatinya seperti kita teladani seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang anak kecil, 2 anak kecil itu ya mungkin Pak Rio dengan Grace itu punya 2 anak gitu. Yang satu itu pegang barang mainan yang bagi dia itu, waduh, luar biasa. Lalu kemudian kakaknya mau ngambil di tangannya Vincent itu. Vincent melepaskan? Enggak. Dia pegang erat-erat itu. Ya. Karena nafsunya si Dave untuk mendapatkan barang itu, dia minta dukungan papanya atau mamanya. Tapi tambah dipegang erat sama si Vincent ya. Dari situ kita belajar. Tidak diajarkan untuk berani melepaskan hak istimewa mainannya itu. Ya, itu kita. Kita susah melepaskan hak kita untuk Kristus. Tapi Kristus yang adalah Allah itu berani melepaskan haknya untuk merendahkan diri supaya kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Calvin menambahkan, Yesus anak Allah turun dari tempat yang begitu tinggi. Betapa tidak masuk akalnya jika kita bukan siapa-siapa, meninggikan diri, menyombongkan diri, merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling berkuasa di situ. Yesus tidak seperti begitu. Paling kurang ajar menurut Calvin. Allah yang maha tinggi turun menjadi manusia, tapi kita manusia ingin menjadi seperti Allah. Kurang ajar katanya. Tapi Bapak Ibu, ketika dia merendahkan diri, maka itu tidak berarti bahwa dia melepaskan keilahiannya, keilahian, ketuhanannya. Enggak, tapi tersembunyi di dalam tubuhnya yang manusiawi. Oleh karena itu ketika di Taman Getsemani, dia kadang-kadang memunculkan kemuliaan kealahannya itu di Taman Getsemani dengan transfigurasinya itu Bapak. Pribadinya yang Allah itu tidak pernah terlepas. Tapi posisinya itu memang dia tanggalkan untuk sementara. Tapi kemudian di dalam ayat 9 dan 10 dengan Maria bersedia melepaskan haknya, posisinya, ya, maka ayat 9 dan 10 itu dimuliakanlah. Ditinggikanlah dia. Saya paling suka ayat ini Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia karena dia sudah merendahkan dirinya. Mati di atas kayu salib, bahkan terkubur. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Orang mengejek nama Yesus, menghina nama Yesus. Tapi Allah meninggikan namanya itu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ketika dia bumi, dia dihina, dicaci, dipukul, dicambuk, dikata-katai. Ketika dia melepaskan orang dari kekuasaan, Beelzebul sangat direndahkan. Tapi ketika dia bangkit dari kematian, dia menerima segala kemuliaannya kembali itu. Bahkan dikatakan ayat 11, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ketuhanannya tertolak, dihina, disingkirkan. Tapi ketika dia bangkit dari kematiannya, ia memperoleh kembali itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari kita terus bersatu di dalam persaudaraan di gereja ini. Mari kita memuliakan Dia di dalam gereja kita ini. Dia menerima mahkota melalui kerendahan hatinya.
Bapak Ibu yang melayani Tuhan dalam kerendahan hati, karena dalam mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan mempermuliakan semua bakti hidup kita yang karena mengasihi Dia. Bapak Ibu, marilah kita yang sudah memiliki Kristus Yesus Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, ayo kita berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Mari kita merendahkan diri. Mari hati kita menjadi hati yang menghambakan diri. Mari kita menghormati orang lain di atas diri kita sendiri. Jangan melakukan kemauan kita oleh karena ada kepentingan diri atau membanggakan kesombongan-kesombongan atas prestasi, keberhasilan hidup kita. Mari kerendahan hati itu menjadi pola pelayanan kita di dalam gereja ini. Mari kita meninggalkan reputasi kita. Kita perlu menanggalkan reputasi kita, kebanggaan kita, supaya kita bisa bersatu melayani Tuhan. Menikmati keharmonisan, menikmati Tuhan yang penuh kasih dalam pelayanan. Dengan kerendahan hati Bapak Ibu, Yesus mengalahkan maut dan memperoleh kemenangan melalui kebangkitannya. Orang pikir kita bisa mengalahkan orang dengan akal budi kita. Kita pikir kita bisa mengalahkan orang, menundukkan orang dengan keuangan kita, dengan jabatan kita. Kita pikir kita bisa mengalahkan orang dengan pengalaman kita. Bapak Ibu, justru terbalik kita lihat di sini. Yesus mengalahkan dunia, mengalahkan iblis dengan Ia merendahkan dirinya. Itu harus menjadi pikiran dan perasaan kita, kerendahan hati Yesus di dalam pikiran kita. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang ajaib. Tim musik. Oh iya. Ada di gereja itu saya senggol kiri kanan kita, ayo kita merendahkan diri. Nggak perlu itu. Tapi kalau slogan ya nggak apa-apa. Kita nyanyi lagu Ku Ingin Selalu. Kita meresponi firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Pegang tanganku ya. Lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu, tetap langkahku. oh Juru Selamat pegang tanganku. Oh Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang Remnya oh Juru Selamat. Oh Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu Itu kami perlu Tuhan. yang aku perlu,
dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Juru Selamat kami Yesus, peganglah tangan kami, bimbinglah kami, berilah pertolongan melalui kuasa-Mu untuk kami bisa berdiri bersama di dalam Tuhan di gereja ini. Tuhan, meskipun pemberitaan firman Tuhan sudah selesai, tapi itu tidak menjamin kami bisa menghidupinya. Dan kami sangat membutuhkan Roh Kudus menolong, membimbing, menopang kami untuk hidup seturut pikiran-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut perasaan, ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini akhirnya bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah filosofi hidup iman ini menjadi filosofi hidup kami. Pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Perasaan Kristus menjadi perasaan. Kerendahan Kristus menjadi kerendahan kami ya Tuhan. Kasih-Mu menjadi kasih kami. Penglihatan-Mu kepada sesama kami yang tidak menghakimi itu juga menjadi filosofi dari kehidupan kami dalam hidup bersama. Hari ini Presiden yang baru kami dilantik, Tuhan, biarlah Ia yang sudah dipilih oleh rakyat untuk memimpin negara ini, sungguh dapat mewujudkan semua janji-janji di dalam kampanyenya, supaya rakyat ini boleh keluar dari penderitaan ekonomi, penderitaan masalah sosial, politik, dan lain sebagainya ya Tuhan. Biarlah seperti firman Tuhan ini mereka bisa berjaga kesatuan dan persatuan. Dan biarlah Tuhan tidak ada faksi-faksi yang dibela, tapi biarlah semua masyarakat yang ada dirangkul, dibangun, dibina kehidupannya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam pemimpinan Pak Prabowo negara kami ini menjadi negara yang bisa kami menikmati hidup iman kami, hidup bergereja kami, hidup penginjilan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada para menteri dan juga nantinya ada pemilihan kepala daerah. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang memilukan hati, yang meresahkan, yang menakutkan hidup di dalam negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Natal gereja-Mu, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati panitia yang akan mempersiapkan perayaan Natal kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang akan hari esok sampai seterusnya sepanjang minggu ini, yang bekerja, yang studi, yang sakit, kiranya Engkau sertai dan tolong ya Tuhan. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu ini, Kristus itu menjadi sesuatu yang begitu merasuk hidup kami, yang begitu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga dimanapun Kau tempatkan kami, hanya Kristus yang boleh terlihat di dalam kehidupan kami, apakah di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, maupun di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan, kasihanilah ya Tuhan, dan berilah pertolongan kepada yang sakit, Ibu Yoke, Ibu Mona, Ibu Gati, Pak Ayub, dan Tasya, dan mungkin ada jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, lawatlah mereka dengan cinta kasih-Mu, dengan kesehatan yang Kau beri kepada mereka ya Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah penderitaan tubuh ini, Yesus semakin menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi yang paling disukai,
Engkau menjadi sahabat bagi mereka di pembaringan. Engkau berinteraksi melalui firman-Mu dan Roh Kudus menolong jemaat-Mu yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat, baik secara jumlah dan kualitas. Anugerahkanlah di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Stephen yang saat ini sedang terserang flu Singapura. Kiranya melalui obat yang diminumnya bisa menyembuhkannya dan bisa berkegiatan lagi ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk yang berulang tahun. Kami ingat Timotius Davion pada 14 Oktober, Ibu Hopni tanggal 15 Oktober, Bernard putra Ibu Marta 15 Oktober, Agung putra Bapak Sugeng 16 Oktober, Adinda putri Bapak Surya 19 Oktober, Sena Mora putri Bapak Asian. Terima kasih Tuhan, selama tahun ini Engkau selalu beserta dengan yang berulang tahun. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hidup-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan keselamatan dan hidup kekal. Dan biarlah semuanya ini ditanggapi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah dalam hidup melanjutkan hidup di tahun depan, Kristus menjadi pegangan hidup mereka. Menjadi panutan hidup mereka. Kristus menjadi yang paling dikasihi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, terimalah doa yang jauh dari sempurna di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,